Tahapan yang ketiga dalam siklus akuntansi perusahaan jasa yaitu membuat neraca saldo. Bagaimana cara membuatnya? Simak pembahasannya. Pada latihan soal sebelumnya, kalian sudah membuat buku besar bengkel motor Bejo Tenan periode bulan Mei 2019. Dari data-data yang ada di buku besar ini, maka kita dapat membuat neraca saldo. Bagaimana cara membuatnya, Pak? Caranya mudah sekali, yaitu kalian mengurutkan dari nomor akun 1.1.1 yaitu kas sampai dengan 5.1.2 yaitu beban gaji. Kalian hanya mengambil saldonya saja yang ada di buku besar tersebut. Kita lihat, misalnya kas saldonya di debit 7.500.000, maka letakkanlah di neraca saldo di sisi debit. Kemudian piutang usaha, nah itu bagaimana Pak? Saldonya 0. Maka di neraca saldo tidak perlu dituliskan nama akun yang saldonya 0. Kemudian kita ambil contoh lain, misalnya modal. Itu saldonya terletak di sisi kredit sebesar 12 juta, maka di neraca saldo kita letakkan di sisi kredit. Sekarang kita akan praktekkan bagaimana cara membuat neraca saldo dari data-data buku besar berikut ini. Pertama-tama kita buat judulnya terlebih dahulu, Bengkel Motor Bejo Tenan, neraca saldo periode bulan Mei 2019. Ini saya buat dalam ribuan. Kemudian kita buat 4 kolom, di mana kolom yang pertama isinya nomor akun, kemudian yang kedua keterangan atau nama akun, yang ketiga debit, dan yang keempat kolom kredit. Penyusunan neraca saldo harus dibuat secara berurutan sesuai dengan nomor akun. Kita lihat di sini nomor akun 1.1.1 yaitu kas, saldo di debit sebesar 7.500.000. Kemudian piutang usaha tidak ada saldonya, maka tidak perlu kita tuliskan di neraca saldo. Kemudian iklan dibayar di muka 1.1.3, saldonya di debit 400.000. Kemudian perlengkapan 1.1.4, saldonya di debit 1 juta. Kemudian peralatan 1.2.1, saldonya di debit 4 juta. Kemudian utang usaha 2.1.1, saldonya tidak ada, maka tidak perlu dibuat. Modal 3.1.1, saldonya di kredit 12 juta. Prepe 3.1.2, saldonya di debit 200.000. Kemudian pendapatan jasa 4.1.1, saldonya di debit 2.300.000. Beban air dan listrik 5.1.1 di debit, saldonya 400.000. Dan yang terakhir beban gaji 5.1.2, saldonya di debit 800.000. Setelah kalian memindahkan saldo-saldo yang ada di buku besar ke dalam tabel neraca saldo, maka langkah selanjutnya kalian harus menjumlahkan semua akun yang ada di kolom debit dan semua akun yang ada di kolom kredit. Setelah kita jumlahkan, saldo akhir di sisi debit dan di sisi kredit jumlahnya sama, yaitu sebesar 14.300.000. Artinya neraca saldo yang sudah kalian buat sudah benar. Jika saldo akhir yang kalian buat tidak balance atau tidak sama antara debit dan kredit, ada kemungkinan buku besar yang kalian buat ada yang salah. Bisa saja kalian salah menjumlahkan atau kalian salah menempatkan. Harusnya di debit kalian letakkan di kredit atau sebaliknya. Nah, ini sangat merepotkan sekali karena kalian harus mengecek kembali dari awal pembuatan buku besar. Bagaimana? Mudah bukan membuat neraca saldo? Tahapan selanjutnya kita akan membuat jurnal penyesuaian yang akan ada di video selanjutnya. Bagi yang belum subscribe, silakan di subscribe dan jangan lupa pencet loncengnya. Terima kasih.